Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai yang kemarin ya, mengenai gelombang berjalan. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gelombang berjalan. Ini ada contoh soal. Oke, contoh soal nomor 1, tapi sebelumnya Bapak review dulu materi yang kemarin, bahwa untuk persamaan gelombang dari suatu simpangan gelombang yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurangi Kx. Di sini A-nya adalah amplitudo, omeganya di sini adalah 2pi per T atau 2pi kalikan F, dengan T-nya perioda dan F-nya adalah frekuensi, dengan K-nya di sini adalah bilangan gelombang yaitu 2pi per lambda. Nah, ini bergerak ke kanan karena di sini K-nya bertanda negatif. Jadi kalau misalnya bergeraknya ke kiri, berarti di sini K-nya bertanda positif. Jadi kalau K-nya negatif berarti bergerak ke kanan, kalau positif berarti dia ke kiri ya. Dan A-nya bertanda positif, ini karena beramplitudo awalnya positif. Oke, kita langsung bahas yang contoh soal nomor 1. Nah, di sini ada persamaan gelombang. Ini dinyatakan dalam Y sama dengan A sin 2pi 0,5x min 2t. Jika X dan Y-nya dalam satuan meter serta T-nya sekon atau detik, tentukan besar amplitudo, A-nya, frekuensinya, F, periode, T, panjang gelombang, lambda, dan cepat rambat gelombang, serta arah rambat gelombangnya kemana. Oke, kita bahas dari contoh soal ini. Yang pertama, yang persamaan ini nih, kita uraikan dulu dengan cara mengalihkan dulu nih 2pi ini ke dalam 2 dikalikan dengan 0,5x dan min 2t. Kita kalikan. Nah, kita masuk berarti 2pi dikali 0,5x kemudian 2pi dikali 2t. Nah, kemudian hasilnya 10 sin 2pi dikali 0,5, 2 dikali 0,5 kan 1, berarti 1pi x dikurangi 2 kali 2 4pi T. Nah, dari sini kita dapat informasi yang pertama, 10 ini tidak lain adalah amplitudonya. Kenapa Pak A-nya ini adalah 10? Kita lihat persamaan simpangan ini kan, Y sama dengan A sin, berarti A-nya di sini yaitu 10. Berarti 10 sin ini berarti 10 itu adalah amplitudonya. Dan kita lihat persamaan di sini, yang bersanding dengan T itu adalah omega dan yang bersanding dengan X itu adalah K. Berarti di sini yang bersanding dengan X yang ini 1pi ini tidak lain adalah K-nya. Sedangkan ini yang bersanding dengan T tidak lain adalah omeganya kan. Berarti 4pi ini adalah omeganya. Nah, jadi dari persamaan ini kita dapat informasi pertama, A-nya adalah 10, K-nya 1pi dan omeganya adalah 4pi. Ingat ya, kalau omega itu yang bersanding dengan T atau waktu, sedangkan K ini bersanding dengan X. Dilihat dari persamaan ini. Nah, kemudian berarti kita dapat informasi pertama, kita langsung dapat nih besar amplitudonya itu adalah 10 meter. Berarti A-nya 10. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan frekuensinya? Dari persamaan ini kita dapat informasi tadi W-nya adalah 4pi. Ya, berarti W dari sini nih rumusnya, W itu sama dengan 2pf. Ya kan? Berarti W-nya 2pf sama dengan 4pi. Maka F-nya tinggal dibagi aja, 4pi dibagi 2pi. Nah, ini pi-nya dicoret, berarti tinggal 4 bagi 2, hasilnya 2. Berarti frekuensinya 2 Hz. Nah, berikutnya frekuensi sudah dapat, sekarang bagaimana periodenya? Untuk mencari periode T, berarti rumusnya di pembelajaran bab yang lalu, periode itu 1 per F. Berarti 1 per F-nya nih udah kita dapat 2. Berarti 1 dibagi 2, hasilnya 0,5 sekon atau detik. Nah, berikutnya setelah T-nya kita dapat, periodenya, berikutnya panjang gelombang. Panjang gelombang kita dapat dari ini, dari bilangan gelombang. Tadi kan rumusnya K itu sama dengan 2pi per lambda. Dari soal kita dapat informasi K-nya itu 1pi. Dari sini ya, K-nya itu 1pi. Karena K itu kan bersanding dengan XK, X berarti 1pi X, berarti 1pi-nya ini adalah K-nya. Nah, berarti 2 K-nya tadi rumusnya 2pi per lambda
sama dengan 1 pi. Kemudian kita tukar posisi ini, 1 pi nya pindahkan ke sini ya, dan lambdanya ke sebelah kanan ke sini. Berarti tinggal 2 pi dibagi 1 pi. Nah, pi nya dicoret, berarti tinggal 2 bagi 1, berarti lambdanya sama dengan 2 meter. Nah, setelah panjang gelombang dapat, kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah cepat rambatnya. Cepat rambat itu rumusnya yang kemarin adalah lambda kalikan frekuensi. Lambdanya kita tadi udah dapat besarnya 2, dan F nya itu adalah 2. Berarti tinggal dikalikan aja, 2 kali 2 4 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, berikutnya kemana nih arah rambat gelombangnya? Nah, di sini kita dapat informasi K nya itu 1 pi, nilainya positif. Jadi kalau misalnya positif K nya, berarti dia merambatnya ke kiri. Nah, di sini bertanda negatif, itu bergeraknya ke kanan. Berikut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Kita masih mengacu pada rangkuman materi yang udah kita bahas di sebelumnya. Nah, di sini ada rambatan gelombang berjalan pada tali, gambarnya seperti begini. Nah, jika dari A ke B nya ini ditempuh dalam waktu 2 detik. Nah, sekarang bagaimana persamaan gelombang dari gelombang berjalan ini ya. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita dapat A nya 2 meter. Dapat dari mana Pak nih? A itu adalah dari sini ke sini ya, 2 meter. A nya 2 meter. Berikutnya, frekuensinya ini rumusnya kan N dibagi T. N ini adalah banyaknya gelombang, T adalah waktu. Waktunya tadi 2 detik. Nah, sekarang banyak gelombangnya ada berapa nih dari gambar ini? 1, 2. Ada 2 gelombang. Berarti 2 dibagi 2, 1 Hz. Nah, berarti kalau frekuensinya sudah dapat 1 Hz, berarti omeganya ini dari rumus ini 2 pi F. Berarti 2 pi dikalikan F nya 1. 2 pi kali 1 2 pi. Nah, kita dapat omeganya besarnya 2 pi. Kalau omega sudah dapat, lihat dari persamaan ini kan kita tadi tujuannya membuat persamaan gelombang. Berarti kita setelah A nya dapat, W nya dapat, dan tinggal K nya kita cari. K, untuk mencari K tadi ini rumusnya 2 pi per lambda. Berarti kita cari dulu lambdanya. Lambda itu adalah panjang satu gelombang, atau dirumuskannya L per N. L nya ini adalah panjang, sedangkan N banyaknya gelombang. Di sini panjangnya dari A ke B 12 meter. 12 dibagi N, banyaknya gelombang tadi ada 2 gelombang. Berarti 12 bagi 6, berarti 6 meter. Nah, berarti panjang gelombangnya 6 meter. Jadi panjang satu gelombangnya 6 meter. Nah, berarti maka bilangan gelombangnya K 2 pi bagi lambda. Berarti 2 pi dibagi 6. Lambdanya 6. Berarti kita sederhanakan aja ini, bagi 2 berarti 1/3. Berarti 1/3 pi atau pi per 3 ya. Nah, karena omega dan K nya kita udah dapat, maka persamaan gelombangnya bisa kita tuliskan berdasarkan persamaan ini. Nah, di sini K nya bertanda negatif. Kenapa? Karena di sini sudah ada tanda penunjuknya nih bahwa gelombangnya ini bergerak ke arah kanan. Berarti K nya bertanda negatif, dan A nya di sini positif karena dia bergeraknya ke atas dulu ya. Amplitudenya amplitudo positif dulu, sehingga Y sama dengan A nya tadi kita udah dapat 2 sin, terus omeganya tadi 2 pi, ini kan 2 pi T, tulis lagi dikurangi K nya tadi pi per 3 X ya. Nah, kemudian kita keluarkan 2 sin, pi nya kita keluarkan berarti 2 T. Ini kan 2 pi T, pi nya kita keluarkan dari kurung, berarti 2 jadi 2 T ini ya. Dan ini pi nya juga dikeluarkan dari kurung, berarti jadi 1/3 X. Nah, ini yang terakhir adalah persamaan gelombangnya. Demikian pembahasan dari 2 contoh soal ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.